Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Inka Yuli Astuti, PSIK 7A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biostatistik tentang uji reabilitas data dan distribusi probabilitas. Selamat menyaksikan presentasi dari saya. Baik, saya mulai presentasi materi tentang uji reabilitas data dan distribusi probabilitas. Yang pertama, pengertian uji reabilitas data. Menurut Sujana, reabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajengan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Reabilitas adalah keakuratan atau ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Uji reabilitas data digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Karakteristik reabilitas. Yang pertama, reabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila mendapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten. Bila diberikan pada kelas yang berbeda, atau ketika diberikan pada kelas yang sama dan waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Pengukuran reliabilitas instrumen. Yang pertama, metode tes ulang. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan ulangnya. Kedua, pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda. Asumsinya adalah bahwa skor yang dihasilkan oleh tes yang sama akan menghasilkan skor tampak yang relatif sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ada jangka waktu antara kedua pengambilan penilaian, yang kedua stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur. Metode bentuk paralel. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Reabilitas instrumen dihitung dengan mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Kelemahan dari metode ini adalah pengetes pekerjaan berat karena harus menyusun 2 seri tes. Lagi pula harus tersedia waktu yang lama untuk mencoba 2 kali tes. Metode yang ketiga ada gabungan parallel form, alternative form reliability. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali. Kedua responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada penguji kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Rumus reliabilitas instrumen ada 5. Yang pertama Spearman-Brown, yang kedua Flanagan, yang ketiga Rulon, yang ketiga Kuder-Richardson atau KR, yang kelima Cronbachs. Rumus Spearman-Brown bisa dilihat sendiri, keterangannya ada R reabilitas instrumen, RB indeks korelasi antara dua belahan instrumen, N banyaknya responden, X belahan pertama, Y belahan kedua.
Untuk rumus Flanagan, kita bisa lihat rumusnya, ada 2. Untuk yang keterangannya, Free Rehabilitas Instrumen RI V 1 varian belahan pertama atau varian skor butir-butir ganjil, V2 varian belahan kedua, varian skor butir-butir genap, VT varian skor total. Rumus yang ketiga, rumus rulon. Rumusnya RI sama dengan 1 min VD per VT. Keterangannya RI rehabilitas instrumen, VT varian total atau variabel skor total, VD varian atau varian difference, D kecil skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Untuk rumus KR20 bisa dilihat sendiri, keterangannya ada di bawah. Untuk rumus KR21 bisa dilihat sendiri, keterangannya sudah ada di. Ini rumus Cronbach's alpha yang sering digunakan. Bisa dilihat sendiri rumusnya, keterangannya RI rehabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyak. Uji rehabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket atau kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji rehabilitas adalah sebagai berikut. Jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reabil atau konsisten. Sementara jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reabil atau tidak konsisten. Berikut ini langkah-langkah uji rehabilitas dengan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja baru dalam program SPSS, kemudian klik variabel view pada SPSS Data Editor dan kemudian input data. Selanjutnya, klik data view dan input data penelitian yang akan diuji rehabilitas. Yang ketiga, dari menu utama SPSS, pilih menu analis, kemudian pilih Subscale Reliability Analysis. Kemudian maka akan muncul kotak dialog, kemudian blok, dan masukkan semua variabel yang sudah dinyatakan dalam uji sebelumnya ke kotak item, lalu klik statistik. Pada descriptive for, klik Scale Item Delete, kemudian klik Continue. Terakhir, klik OK. Begitulah langkah-langkah uji rehabilitas data dengan SPSS. Yaitu distribusi probabilitas. Pengertiannya adalah untuk memahami data kontinu yang membutuhkan konsep distribusi probabilitas untuk memahami estimasi populasi terhadap sampel. Jenis-jenis distribusi probabilitas ada distribusi binominal. Distribusi probabilitas diskrit dari percobaan yang dilakukan sebanyak n kali dengan masing-masing percobaan mempunyai probabilitas atau P dan masing-masing percobaan tidak saling mempengaruhi atau independen. Yang kedua, distribusi hipergeometrik. Distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik memiliki dua sifat. Yang pertama, sampel acak ukuran N atau N diambil tanpa pengembalian dari N benda. Sebanyak K benda dapat diberikan nama sukses, sedangkan sisanya N diberikan nama gagal. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi probabilitas diskrit yang menyajikan frekuensi dari kejadian acak tertentu. Yang keempat, distribusi normal. Distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu untuk paling penting dalam statistik dan paling sering digunakan.
Distribusi binominal. Definisinya ada distribusi binominal, distribusi atau Bernoulli, penemunya James Bernoulli. Salah satu distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete. Untuk sukses dan gagal. Sukses sama dengan P, gagal sama dengan 1 min P. Karakteristiknya, grafiknya discontinuous atau terputus-putus, bentuknya ditentukan oleh nilai P dan N, bentuknya simetris bila P sama dengan Q atau P sama dengan Q, asal N. Ciri-cirinya ada yang pertama, tiap percobaan memiliki dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Probabilitas sukses pada tiap percobaan haruslah sama dan dinyatakan dengan P. Yang ketiga, setiap percobaan harus bersifat independen. Jumlah percobaan merupakan komponen eksperimen binominal harus tertentu. Rumusnya bisa dilihat sendiri. Ini contohnya. Distribusi Poisson disebut dengan distribusi peristiwa yang jarang terjadi atau distribusi of rare event. Adalah distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete. Dikembangkan oleh Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binominal sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik, namun untuk N di atas 50 dan nilai P atau P kecil sangat kecil akan sulit untuk mendapatkan nilai. Distribusi hipergeometrik. Dalam distribusi binominal diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau benar-benar kejadian saling lepas artinya. Atau dalam dunia nyatanya jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas adalah distribusi. Berikut adalah rumus distribusi hipergeometrik, bisa dibaca. Untuk N, ukuran populasi N besar, R besar jumlah sukses dan dalam populasi. Untuk distribusi normal, memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal sangat penting untuk dipahami karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling, pendugaan statika maupun ciri-cirinya, kurvanya mempunyai puncak yang tunggal. Kurva berbentuk seperti lonceng, nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Keempat, disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata median dan modus adalah sama. Yang kelima, dua sisi kurva normal memanjang, tak terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Karakteristik distribusi kurva normal, yang pertama berbentuk venta. Kurva berbentuk simetris, kurva normal berbentuk asiptotis. Kurva mencapai puncak pada saat X. Luas daerah di bawah kurva adalah 1,5 di sisi kanan, nilai tengah dan setengah. Berikut karakteristik dan gambar. Contoh-contoh. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.